Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Brata. Salam merdeka, selamat hari kemerdekaan buat kita semua ya. Dan menurut saya makna kemerdekaan itu bagi setiap orang itu berbeda-beda. Kalau dari saya, kemerdekaan itu kita merdeka kalau kita sudah terbebas dari yang namanya berita hoax. Nah ini nih, karena kita sebagai generasi milenial adalah garda terdepan untuk mencegah penularan berita hoax masuk ke grup WhatsApp keluarga. Nah itu tuh yang bahaya karena orang tua gampang percaya. Apalagi ibu saya ya. Ibu saya jangankan berita hoax mbak. Dia nonton sinetron Ku Menangis. Betul-betul menangis dia. Iya. Dia nonton nih. Memang ada ya orang kayak begini ya. Anak kurang ajar memang. Dasar anak durhaka. Saya di samping. Dandatku menangis. Jadi menangis juga begitu. Dia pernah ngirim berita WhatsApp begitu kan di grup WhatsApp keluarga ibu saya. Kalau sudah ada tanda panah begini WhatsApp artinya sudah diteruskan. Dan itu diteruskan dari jempol ke jempol pasti. Kita sudah tidak tahu sumbernya kan. Beritanya begini. Makan telur rebus tengah malam itu bisa menangkal corona. Menangkal corona ini kan hoax. Karena kalau berita ini benar, pasien COVID tidak dibawa ke rumah sakit, ke warkop. Tiap malam telur rebus, mie instan, telur rebus, mie instan. Sembuh tidak bisul. Sudah bisul, sus buntu lagi kan. Iya. Dan telur pasti harganya naik. Dan langka pastinya. Kalau memang begitu ya. Orang-orang makan soto ayam. Bang, soto ayam 1. Pakai telur. Waduh, telur kosong bang. Harus inden. Karena langka begitu kan. Yang makan, untung saya dapat. Pas bayar, berapa mas? Soto ayam 8.000, telur 8 juta. Jadi mahal telurnya begitu. Terus saya balas. Karena sebagai ya yang mengerti lah begitu kan ini berita hoax, saya balas. Ibu mohon maaf ini berita bohong ini. Terus dia balas, tapi benar sudah ada yang coba. Iya itu yang coba juga memang rekayasa juga. Dan dia balas lagi, oh jadi kau sudah mulai kurang ajar sama orang tua. Memang anak durhaka ini. Ya saya balasnya dandatku menangis. Jadi serba salah begitu. Jadi tolong buat teman-teman yang sebar berita-berita hoax, ini tolong. Apa faedahnya begitu bikin kita bertengkar di grup WhatsApp. Iya kan? Ya cukuplah saya dulu pernah kena juga berita hoax waktu kecil. Yang ada video ikan pari, mbak. Video ikan pari, terus dibilangnya anak durhaka yang dikutuk. Ada itu dulu waktu kecil saya. Ya positifnya mungkin waktu di zaman itu anak-anak tidak berani kurang ajar sama orang tua. Karena takut dikutuk. Tapi negatifnya, coba bayangkan perasaan ikan pari. Dikutuk, maksudnya dihina begitu. Maksudnya difitnah begitu jadi anak durhaka. Di lautan sudah tersebar beritanya dia. Videonya dia sudah naik di lambetura laut. Ikan pari lagi berenang begitu, ikan lain menghindar. Iya, astagfirullah anak durhaka. Orang tua ikan di laut melarang anaknya bergaul sama ikan pari. Awas kau. Kalau saya lihat kau berenang sama ikan pari, anak durhaka itu. Mending kau berenang sama ikan sapu-sapu saja. Walaupun kecil dia tetap cinta kebersihan. Dan makna kemerdekaan selanjutnya menurut saya ya mbak. Ketika kita sudah bebas menentukan pekerjaan tanpa harus dibanding-bandingkan. Karena saya dulu sebelum stand up jadi karyawan toko. Dan menjadi karyawan toko ya, itu masih dipandang sebelah mata begitu. Karena rata-rata stigma masyarakat di daerah saya di Makassar ya, menganggap orang baru sukses kalau jadi PNS. Itu tuh. Makanya kalau kumpul keluarga begitu, ada tetangga saya ibu-ibu ini. Sepupu saya ditanya, kamu sekarang di mana nak? Oh saya PNS tante. Wih alhamdulillah sudah jadi orang. Jadi orang. Jadi selama ini saya apa begitu. Makanya pas saya ditanya malas begitu. Berata kamu sekarang di mana nak? Ini di depan ibu ini sekarang ini. Bukan maksudnya kau kerja di mana? Oh saya karyawan toko tante. Wih kasihan. Wih kasihan. Kasihan. Maksudnya kayak lihat orang kecelakaan, wih kasihan.
Padahal dia sendiri, mohon maaf ya, SPG Yakul begitu. Maksudnya kita sama-sama bukan PNS begitu, Bu. Kenapa saya dibanding-bandingkan? Karena begitu rata-rata memikirkan anak baru jadi orang kalau jadi PNS. Saya mau sekali ketemu ibu-ibu itu di jalan. Rantai sepedanya putus begitu kan. Terus tidak ada orang, yang ada cuman saya. Pas dia minta tolong, Brata tolong saya nak. Aduh saya mau tolong Bu. Tapi saya bukan orang. Saya galon Bu. Nih, belubuk nih, tisu galon mau Bu. Terima kasih, mungkin cukup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arif, boleh gabung di sini. Iya. Terima kasih. Luar biasa Arif Brata. Sudah bergabung juga selain Arif Brata, ada juga stand up komedian Panji Pragiwaksono. Selamat malam Panji. Malam Nana. Kita mau lihat Indonesia hari-hari ini dari kacamata komika. Kalau tadi merdeka, menurut Arif merdeka dari hoax, Iya. dan merdeka dari pandangan orang tentang pilihan pekerjaan dan profesi kita. Yang jelas kalau komedian merdeka, masih merasa merdeka mengkritik lewat humor tidak? Wah pertanyaannya menarik sekali. Agak mengejutkan ya. Wow. Sebenarnya sejujurnya rumit. Jadi kalau dibilang merdeka ya nggak tahu ya, tapi kondisinya memang rumit karena belakangan ini orang merasa positifnya berani untuk mengopinikan apa yang dia yakini benar, tapi negatifnya jadi banyak friksi gitu di antara masyarakat, masalah sosial gitu, ya, itu kondisinya. Yang kita kan ingat sempat ada kasus, ada PNS yang posting lelucon Gus Dur di Facebook, kemudian sempat berurusan dengan polisi, walaupun akhirnya kemudian selesai dan sebagainya. Betul. Tapi itu gejala atau gelagat apa ya Nji, ketika orang mengekspresikan humor, tapi kemudian berurusan sama polisi, ini kita harus waspada nggak sih, simptomnya apa nih? Sebenarnya saya percayanya ini semua didasari oleh orang mau ngebela apa yang dia yakini benar. Orang-orang yang tersinggung termasuk polisi itu walaupun akhirnya berdamai, itu merasa dibenarkan untuk marahin orang ini karena dia ngerasa pengen ngebela yang lain. Sebenarnya masalahnya di situ. Tapi kasus itu lebih mencemaskan untuk kami karena orang ini bukan joke-nya beliau. Dia ini mengutip joke-nya orang lain. Joke yang sudah lama sekali. Udah lama. Yang udah dipakai bahkan oleh polisi sendiri juga. Betul. Jadi kesimpulannya dua kan, orang ini sial dan polisinya kurang nongkrong sebenarnya karena semuanya udah denger joke ini yang ini di mana aja di tongkrongannya, bingung kan. Tapi saya sudah dulu percaya sih sesungguhnya kan mengkritik lewat humor itu jauh lebih efektif ya dibandingkan dengan misalnya bahkan pamflet propaganda, jauh lebih efektif untuk menyampaikan kritik lewat humor. Ya. Kalau dari kacamata komedian nih, apa sih bedanya kenapa orang kalau dikritik lewat humor seharusnya tidak terlalu gampang tersinggung? Karena dia mencoba untuk meniatkan semuanya dalam rangka membuat orang tertawa. Biasanya kalau misalkan kita mengkritik tanpa humor, orang akan menangkap itu sebagai sebuah serangan. Tapi lewat humor, sebenarnya orang tahu niatnya adalah bikin orang ketawa, harusnya ya. Makanya kan orang selalu bilang, komedi itu adalah kendaraan yang tepat untuk menyampaikan keresahan tanpa menyebabkan sakit hati. Tapi ini kayaknya sudah tidak berlaku zaman sekarang kutipan ini. Karena ternyata dibawa lewat humor orang tetap tersinggung, jadi Tetap ya susah. Dan kalau Arif kan dibanding dengan Panji, Arif relatif baru ya? Masih bisa dibilang masih relatif baru Ya, dibanding? baru memang. Baru. Iya. Dan melihat situasinya sekarang itu membuat jadi ragu-ragu atau hajar bleh? Pengen jadi PNS lagi ya? Emang dulu dia PNS? Tidak. Kira Ya, memang sekarang mesti hati-hati dalam menyampaikan kritik kita begitu. Karena sebenarnya kan kita mengungkapkan keresahan kita dalam bentuk komedi, tapi respon orang-orang itu kadang minta solusi. Ya terus bagaimana dong menurut kau gitu-gitu. Nah itu bukan urusan kita sebenarnya, kita cuma mengungkapkan keresahan. Iya, biasanya komennya gitu, terus kamu bisa apa? Terus Ya, apa begitu. gitu ya? Jangan cuma ngetawain dong, kasih solusi. Dia lupa dia lagi ngomong sama pelawak ya, Rif ya. Pelawak ya memang tugasnya bikin ketawa. Kenapa gitu ya. solusi? Susah. Tapi kalau pejabat yang menarik itu sebetulnya yang bisa mentertawakan diri sendiri kan, Ji? Sebenarnya ya, tapi yang bagus sekali ketika ada pejabat yang bisa menertawakan dirinya sendiri. Yang jadi masalah adalah para pendukung atau fans dari pejabat ini yang suka nggak bisa terima ketika idolanya ditertawakan. Yang sering terjadi di Indonesia adalah orang tersinggung untuk orang lain. Jadi orang lainnya nggak kenapa-napa, tapi yang ini nih tersinggung untuk yang ini. Yang ini ketika emang lu marah? Enggak, gue biasa aja. Tapi ini nih yang kondisi yang menyulitkan. Ini juga terjadi sama Pak Jokowi kan sebenarnya. Pak Jokowi kan relatif
mungkin santai aja orangnya kalau mau diomongin seperti apa, tapi kan pendukungnya itu loh. Makanya kan komedian sekarang harus berhati-hati sekali menulis joke tentang Bapak Presiden, bukan dari Pak Presidennya, tapi dari pendukungnya itu yang menyulitkan. Padahal kalau kekuasaan tidak bisa ditertawakan itu harusnya lampu merah. Boleh saya kutip nggak tuh? Buat saya balas di Twitter. Iyalah, jangan mudah ngambek lah kalau Iya, amin. penguasa ditertawakan karena itu cara rakyat bertahan di depan kekuasaan. Iya, ya kan? harusnya seperti itu. Tapi isu ketersinggungan, topik ketersinggungan itu topik yang menarik untuk dikomedikan ya. Itu adalah keresahan utama saya dan juga kami. Saya rasa komedian tuh sekarang lagi pada bingung. Tahu nggak, banyak stand up komedian yang ngecekin stand up yang lama di YouTube untuk di take down sendiri, takut jadi masalah. Pada saat itu nggak apa-apa. Sekarang ketika dilihat balik langsung ini kayaknya beresiko, mendingan gua hapus aja ya guys. Jadi self censorship bahkan ya. Iya, karena kita komedian banyak yang nggak mau kena masalah gitu. Tapi saya coba untuk bilang sama anak-anak, guys, lu hati-hati aja. Orang akan ada yang tersinggung, jadi udahlah semaunya aja. Saya semaunya sekarang. Semaunya, dan bahkan mau tur soal ketersinggungan Iya. ke 7 kota gitu. Jadi di saat yang lain hati-hati, Panji Pragiwaksono malah mau keliling Indonesia bicara ketersinggungan. Yang diniatkan adalah mencoba untuk berargumen sama masyarakat. Argumen kami adalah jangan minta pelawak berhenti menyinggung. Karena kami nggak tahu yang bikin Anda tersinggung apa. Nana mungkin masih ingat kejadian kemarin ada yang tersinggung disebut Kak oleh ojol. Masih ingat nggak? Oh, iya. Jadi ada ojol. Sebentar ya Kak, orangnya marah-marah. Kenapa saya dipanggil Kak? Emang saya siapa marah-marah? Loh, siapa yang nebak kan orang dipanggil Kak tersinggung? Jadi argumen bahwa kami nggak boleh menyinggung itu aneh buat kami gitu. Karena kami emang nggak pengen menyinggung, orang pengen menghibur. Terus kedua, gimana caranya kami tahu Anda tersinggung soal apa? Saya beat soal kucing. Itu rame sekali, padahal tidak diniatkan sama sekali. Jadi jangan terlalu cepat tersinggung ya. Pengennya sih seperti itu. Oke. Dan kalau Anda mudah tersinggung, jangan nonton tur saya tahun ini. Ya, yang jelas malam ini kita nggak ada, mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung karena setelah ini kita mau lomba makan kerupuk virtual maupun langsung. Saya mau nantangin semua narasumber saya yang hadir malam ini di Mata Najwa untuk lomba makan kerupuk. Kapan lagi kita makan kerupuk merayakan kemerdekaan? Jangan tersinggung ya. Kami kembali sesaat lagi.